Nah, ya ini wajar ya. Ini wajar ya jika nilainya adalah 410 dari 320 ya. Untuk guru kelas ini 320. Setelah ditambahkan afirmasi, jika nilai mereka adalah mencapai passing grade 1, apakah mereka, nih di sini kami tanyakan, apakah tetap masuk ke P2? Nah, ini jawaban yang mengejutkan Bapak Ibu, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu Guru, apa kabar? Ya, pada video kali ini kami akan memberikan update terbaru menjelang pengumuman seleksi P3K yang akan dilakukan pada tanggal 16 Desember 2021. Nah, kami berada di laman P3K Guru dan kita akan mendapatkan informasi terkini terkait perankingan yang mungkin Bapak Ibu akan terima pada keesokan harinya. Sesuai jadwal yang telah dirilis bahwa besok adalah 16 Desember 2021 akan dilakukan pengumuman hasil seleksi tahap 2. Nah, Bapak Ibu, kami baru saja menghubungi admin GTK terkait sistem perankingan yang masih dalam tanda tanya ya Bapak Ibu. Yakni beberapa hal yang masih diperdebatkan. Salah satu di antaranya adalah bagaimana apabila guru yang usia 50 plus mendapatkan hasil di atas passing grade P1. Apakah mereka akan masuk ke P1 atau masuk ke P2? Nah, di sini kami akan memaparkan hasil ataupun jawaban dari admin GTK secara langsung. Ikuti video ini sampai selesai. Ya, ini adalah pesan yang kami kirimkan kepada admin GTK. Kami sengaja memancing dulu pertanyaan ini agar beliau ataupun mereka menjawab dengan gamblang. Ya, ini pertanyaan itu adalah, Assalamualaikum, selamat malam. Mohon bantu dijawab persoalan yang membingungkan, yakni honorer usia di atas 50 tahun saat seleksi mendapatkan nilai teknis 200. Nah, di sini kami hanya membuat nilai teknisnya 200 ya. Dari passing grade pertama yakni 320, ini contoh untuk PGSD tentunya, dan passing grade ketiganya adalah 270. Masuk kategori mana ya? Nah, setelah kami menunggu, besok harinya baru dibalas. Nah, ini panjang lebar dibalas. Inti dari jawaban mereka adalah menjelaskan sesuai dengan Permen PEN-RB yang menjelaskan tentang P1, P2, P3. P1 seperti ini, P2 itu untuk 50 tahun ke atas, dan sebagainya. Dan di kalimat penutupnya disebutkan apabila nilai Anda pada tahap 2 lebih rendah daripada nilai pada tahap 1, maka nilai Anda pada tahap 1 dapat berlaku kembali. Secara sistem, nilai tersebut akan otomatis terbaca dan menjadi acuan untuk lulus passing grade. Karena jawaban ini tidak menjawab apa yang kami pertanyakan, maka kami kembali mempertanyakan dan mempertegas ya, Bapak Ibu. Melanjutkan pertanyaan pertama tentang umur peserta 50 plus. Bagaimana jika yang 50 tahun mendapatkan nilai teknis melebihi passing grade 1, baik itu murni maupun afirmasi 35 plus? Karena tentu saja mereka yang berumur 50 tahun ini mendapatkan afirmasi B, bahkan ada yang mendapatkan D. D itu adalah K2, artinya bisa mendapatkan B dan D. Setelah ditambahkan afirmasi, jika nilai mereka adalah mencapai passing grade 1, apakah mereka, nih di sini kami tanyakan, apakah tetap masuk ke P2? Nah, ini jawaban yang mengejutkan Bapak Ibu, kita lihat. Selamat pagi, selamat datang di layanan Kemdikbud dengan Ayu. Tanda P2 merupakan sebuah indikator yang menunjukkan bahwa peserta memenuhi nilai ambang batas pada kategori 2, ya kita pahami. Berdasarkan Permen PEN-RB 1169, kategori 2 berlaku bagi peserta yang memiliki usia lebih atau sama dengan 50 tahun pada saat mendaftar. Oke, kita pahami. Penilaian, nah di sini Bapak Ibu kita lihat, penilaian yang memutuskan sepenuhnya kewenangan dari pihak Panselnas. Nah, di sini ada indikasi bahwa Dirjen GTK ataupun admin GTK tidak dapat menjawab dan memutuskan ini Bapak Ibu. Rekan-rekan yang 50 plus ini mendapatkan predikat P1 atau P2 jika dalam hasil seleksi itu mereka mendapatkan nilai teknis mencapai PG1, baik itu murni maupun afirmasi. Jadi mereka belum dapat menjawab. Nah, kami pertegas kembali di bawahnya di sini. Jadi intinya belum dapat dijawab, kami tanya begitu, oleh GTK Kemdikbud P1 atau P2 jika yang bersangkutan memperoleh nilai teknis mencapai ambang batas P1, baik murni atau setelah ditambah afirmasi 35+. Sebab penjelasan yang saya dapatkan masih mengambang, sebab merasa dirugikan jika kami berhasil mencapai P1 tetapi dikategorikan P2. Nah, itu untuk mempertegas apakah GTK ini bisa menjawab atau tidak, atau memang dia tidak bisa menjawab. Nah, kemudian
Setelah kami lama menunggu, setelah sekitar 20 menit, baru ada jawaban. Selamat pagi, masih dengan Ayu. Perihal tersebut, silakan menunggu pengumuman hasil seleksi tahap 2, tanggal 16 Desember 2021. Nah, ini artinya kita memang harus melihat sendiri keputusannya. Karena penilaian yang memutuskan sepenuhnya kewenangan dari pihak Panselnas. Nah, ini Bapak Ibu, jawaban yang disampaikan oleh admin GTK. Artinya mereka sendiri belum dapat memutuskan atau menentukan sebenarnya mereka yang 50 plus ini masuk P1 atau P2 jika nilainya mencapai P1. Namun karena kami tidak puas, kami terus mencari dan mencoba membuka hasil seleksi P3K tahap 1. Dan kami pun menemukan jawaban-jawaban dari apa yang kita tanyakan. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita lihat satu persatu. Nah, ini untuk kasus di wilayah PGSD guru kelas ya. Guru kelas di SD Negeri Cilandak Timur 5 PG. Kami juga nggak tahu nih, kami browsing-browsing saja memastikan apakah menemukan kasus yang kita cari. Nah, setelah kami browsing-browsing dan kita cari di sini, kita menemukan Bapak Ibu. Nah, ya ini wajar ya. Ini wajar ya jika nilainya adalah 410 dari 320 ya. Untuk guru kelas ini 320 passing grade-nya. Jika mereka adalah 410, ini karena ada B dan D, ada umur dan ada K2. Maka ini P1. Nilainya 631. Kemudian di sini juga P1 wajar 370. Nah, di sini juga wajar P1 340 karena memang passing grade-nya 320. Kemudian kita terus ke bawah, ini dari 8 formasi ya. Kita terus ke bawah, di bagian ini 330, ini masuk passing grade P1. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat mendapat nilai murni 265. Setelah ditambahkan B atau umur 35+, kemudian ditambahkan D yakni K2. Jadi jumlahnya 125. Nah, di sini berapa nilai teknis setelah ditambahkan afirmasi? 390. 390 adalah jauh di atas 320 dan bahkan di atas passing grade P1 urutan kedua ya, 370. Nah, kita lihat statusnya Bapak Ibu. Statusnya tetap P2 Bapak Ibu. Ini terbukti ya. Apabila rekan-rekan 50 plus mendapatkan nilai afirmasi ataupun bahkan mungkin murni, tapi kami sudah membrowsing banyak, memang tidak ditemukan ya rekan-rekan yang sudah berumur 50 tahun ke atas ini mendapatkan hasil murni, belum ada. Semuanya ditambah afirmasi dan ini pun hanya beberapa yang kami temukan di atas passing grade 1 dan nilainya diberi tetap P2. Maka bukti menunjukkan bahwa apa yang sudah kami buatkan video pertama terkait pemberian afirmasi ataupun kategori ya bagi 50 plus dengan P2 adalah benar. Sebagaimana komentar yang disampaikan oleh rekan-rekan kita bahwa saat mereka lolos passing grade pun mereka tetap mendapatkan P2. Nah, bukti kedua yakni dari SD 1 Cawang ya, SD Cawang 1. Nah, di sini juga nilai passing grade untuk guru kelas dia mencapai passing grade berapa ini? 355. Kemudian setelah kita lihat di sini berapa? P2 ya. P2 Bapak Ibu ya. Tetap P2 meskipun di sini adalah 355 di atas passing grade. Lalu kita akan tunjukkan bukti lain bahwa nilai total itu tidak semestinya berada di atas. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat ya. Di kasus yang ini P2 adalah urutan teratas. P2 urutan teratas dinyatakan lolos karena tidak ada P1. Tidak ada P1. Berapa nilai P2-nya? Adalah 456. Nah, ini adalah total yang 456 kan total untuk P2 lebih rendah dibandingkan P3 523. Nah, di sini kita lihat urutan totalnya tidak mesti urut juga. Akan dilihat kelulusan itu berdasarkan Permenpan RB yakni P1, P2, P3. Nah, Bapak Ibu terjawab ya Bapak Ibu berkaitan dengan pengumuman yang bakal besok Bapak Ibu terima. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan kasus seperti ini, Bapak Ibu passing grade-nya di atas P1 untuk 50 plus, namun dikategorikan sebagai P2, maka tetaplah berlapang dada, mudah-mudahan saja mendapatkan daripada formasi yang disediakan. Demikian Bapak Ibu, menjelang pengumuman P3K tahap 2 besok yang akan sama-sama kita lihat. Semoga semuanya mendapatkan formasinya di sekolah masing-masing ataupun di sekolah pilihan. Dan bagi yang belum lolos, tentu saja nanti berharap bagi yang sudah passing grade mendapatkan formasi pada optimalisasi ataupun pada tahun-tahun mendatang.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.